Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, Kau hadir di sini. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu. Oh, Kau hadir di tempat ini, ya Roh. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, puji Engkau, layak Engkau. Thank you.
pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh nyata hadir-Mu di hidupku. Sungguh nyata hadir-Mu Tuhan saat ku menyembah, memandang wajah-Mu, ku rasakan kasih yang sempurna mengalir di tempat ini. Berdua dengan-Mu, Kau yang ku rindukan, yang ku inginkan Tuhan. Lebih lagi bersama-Mu, lebih dalam menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Oh, yang ku inginkan bersama-Mu, yang ku rindukan di dekat-Mu. Oh, yang ku inginkan menyembah-Mu. Kau segalanya bagiku Tuhan. Ku rindukan Engkau, di dalam-Mu semua yang ku perlu, di dalam-Mu Yesus, sukacitaku di dalam-Mu, ketenanganku bersama-Mu. Kau kekuatan yang ku perlu, Kau segalanya Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu saat ku menyembah. Kau nyata di hidupku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat
saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba, Bapa. Ku mengasihi, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Thank you, Jesus. Aba, Bapa, Aba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur pada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba, Bapa. Ku mengasihimu, Aba, Bapa, Aba, Bapa. Oh, Aba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Oh, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba, Bapa.
ku semakin berkenan. Hanya Kau yang ku rindukan. Lebih dari dunia, lebih dari segalanya, Engkau yang ku inginkan, Tuhan. Lebih dari emas dan perak, lebih dari intan permata, hanya Kau, hanya Kau. Oh, lebih dari dunia, lebih dari segalanya, lebih dari apapun, Engkau yang ku rindukan. Lebih dari dunia, lebih dari segalanya, Kaulah yang ku inginkan, Tuhan. Oh, buka mataku, biar ku kembali menyadari Engkau saja yang berarti. Oh, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Yesus, Tuhan, tiada yang seperti
Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Oh Yesus, kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Hadiratmu melingkupi kami, menyenangkan kami. Hadiratmu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku, basuh
Tuhan dan Rajaku, ku sembah selamanya. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku rindu melayanimu, ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Roh Kudus, Kau hadir saat ku menyembah. Rindu menyembah, menyenangkan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku rindu menyenangkanmu. Thank you, Lord. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Tuhan. Tuhan, bentuk hati ini. Thank you, Lord. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ku serahkan hatiku, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkanmu. Oh Tuhan, menyenangkanmu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di 60 Minute Worship. Kali ini 60 Minute Worship mengambil tema menyenangkan hati Tuhan. Tidak mudah untuk kita menyenangkan Tuhan. Tidak mudah untuk hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kristen ini bicara tentang proses kehidupan, perjalanan kehidupan. Nah, perjalanan kehidupan inilah yang waktu kita lewati untuk terus berkenan di hadapan Tuhan ini ada proses panjang. Saya gambarkan kehidupan kita seperti seutas tali ini yang panjang lurus, nggak ada simpul di dalam tali ini. Nah, inilah perjalanan kehidupan kita. Nah, untuk menyenangkan Tuhan itu proses yang kita mesti lewati. Nah, tapi yang terjadi dalam kehidupan kita adalah waktu kita sedang menjalani kehidupan ini ada yang namanya kepahitan yang masuk dalam hidup kita. Waktu kita menjalani proses kehidupan ada yang namanya iri hati masuk dalam kehidupan kita. Ada yang namanya sakit hati masuk dalam kehidupan kita. Ada yang namanya kekecewaan mengikat kehidupan kita. Ada yang namanya kepahitan, kebencian mengikat kehidupan kita. Ada yang namanya dengki mengikat kehidupan kita. Nah, dosa inilah yang menjadi simpul-simpul di tali ini sehingga membuat tali yang tadinya panjang lurus menjadi pendek dan gak karu-karuan. Nah, itu sebabnya kita harus menjadi orang yang merdeka dari dosa. Keluar dari dosa. Itu sebabnya Yohanes pasal 8 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jangan kita menjadi hamba dosa. Roma pasal 6 ayat 23 jelas berkata upah dosa itu adalah maut. Nah, inilah maut, simpul kehidupan yang menghentikan, menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kehidupan hati yang tadinya beres jadi tidak karu-karuan. Jadi hati yang kotor, dipenuhi dengan kotor. Itu sebabnya mari kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan, mari kita hidup menjadi berkenan sama Tuhan. Nah, jelas sekali dalam Yohanes pasal 10 dikatakan gini, iblis itu mau mencuri hubungan kita dengan Tuhan, mau mencuri damai sejahtera kita. Dia mau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dia mau merusak apa yang kita sudah bangun, perjalanan kehidupan rohani kita yang tadinya mulus. Dia rusak dengan kepahitan, iri hati. Sehingga tali itu menjadi gak karu-karuan. Hidup kita menjadi gak karu-karuan. Nah, bagaimana supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Amsal pasal 4 ayat 23 jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Sebetulnya yang kita perlu bereskan dalam hidup kita ini bukan orang yang lagi ngomongin kita. Sebetulnya kan yang kita perlu bereskan adalah bukan masalah di depan kita. Sebetulnya yang kita perlu bereskan dalam hidup kita adalah hati kita. Kalau hati kita beres, orang mau ngomongin apapun, orang mau buat apapun sama kita, karena hati kita beres, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau hati kita nggak beres, orang lagi ngumpul nggak ngomongin kita, kita bilang ngomongin kita. Kenapa? Karena hati nggak beres. Tapi kalau kita lihat orang ngomongin kita, kalau hati kita beres, kita tetap bisa menyenangkan Tuhan. Hati kita bersih. Nah, hal yang kedua yang saya catat gini. Apa yang harus kita lakukan supaya menyenangkan hati Tuhan? Roma pasal 12 ayat 2 jelas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ternyata perjalanan rohani kita ini adalah proses kehidupan yang harus berubah dari hari ke hari. Pola pikir kita harus berubah, sikap hati kita harus berubah, hidup kita harus berubah supaya menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan dunia. Jadi diberikan saran oleh Roma adalah gini, supaya kita tahu membedakan mana kehendak Tuhan dan tidak. Yang kedua, supaya kita tahu yang baik. Level berikutnya, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Level yang ketiga adalah kita, supaya kita sempurna. Nah, pilihan ada di tangan kita, apa yang kita mau lakukan? Jadi poinnya di sini adalah bagaimana supaya kita menyenangkan Tuhan. Yang pertama tadi jaga hati. Yang kedua adalah menjadi dewasa rohani. Makanya proses perjalanan kekristenan adalah lagi diproseskan. Dalam Alkitab terjemahan lain, dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan gini. Dia akan memperbaharui pikiran masing-masing sehingga kamu bisa mengetahui mana kehendaknya bagimu dan apa yang baik dalam setiap keadaan. Kamu semua akan mengerti dan memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi yang kedua gini, untuk menyenangkan Tuhan, kita harus menjadi dewasa rohani. Yang ketiga, untuk menyenangkan hati Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
2 Korintus pasal 4 dan 16 berkata begini, itu sebabnya kami tidak putus asa, biarpun secara jasmani kami semakin lemah, tetapi secara rohani kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Kalau Alkitab bahasa asli menjelaskan begini, sekalipun manusia lahiria kami makin merosot, tetapi manusia batinia itu gini, manusia roh makin kuat, manusia roh makin kuat, manusia roh makin kuat di hadapan Tuhan. Sekalipun orang lihat kita kok dia lemah, kok dia kayaknya miskin gitu. Tetapi di hadapan Tuhan, manusia rohani kita kaya di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga yang saya dapatkan adalah gini, manusia rohani kita harus makin kuat. Selain kita berubah, manusia rohani kita harus makin kuat supaya hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Nah, manusia lahiriah tuh yang kelihatan mata. Manusia lahiriah tuh yang termasuk reputasi kita, termasuk jabatan kita, termasuk semua yang kelihatan dari mata. Itu manusia lahiriah. Ternyata tolak ukur manusia rohani kita bertumbuh atau enggak, ya tadi tuh. Orang ngomongin kita, santai aja. Orang ngomongin kita lepaskan berkat. Itu tandanya manusia rohani kita lebih dominan daripada manusia lahiriah. Hari ini pilihan di tangan kita. Untuk menyenangkan hati Tuhan, manusia rohani kita harus makin kuat. Manusia rohani kita harus makin bertumbuh. Jadi 3 poin penting yang kita belajar. Bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan. Yang pertama adalah mari kita harus jaga hati kita, jaga hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah mari kita menjadi dewasa rohani. Mari kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Alkitab berkata gini, jangan makanan-makanan yang kita makan, makanannya susu melulu gitu. Tapi harus ada gini makanan keras. Firman yang keras untuk melatih hidup kita menjadi dewasa. Yang ketiga adalah gini, manusia rohani kita harus makin meningkat. Kualitas iman kita makin naik di hadapan Tuhan. Manusia lahiriah makin habis, tapi manusia rohani. Kita sering berdoa, biar Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Artinya Yesus harus makin dominan, manusia rohani kita harus makin dominan, Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Jadi kesimpulannya, kita baca Roma pasal yang ke-4 ayat 16. Itu sebabnya kami tidak putus asa, biarpun secara lahiriah kami semakin lemah, tetapi secara rohani kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Jaga hati, dewasa rohani, manusia rohani kita harus makin kuat di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya bahwa firman ini biar menjadi pengingat buat kita. Ingat, Tuhan menciptakan kita menjadi orang yang terus diberkati Tuhan. Bagaimana supaya berkat itu datang? Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Sebab perkenanan Tuhan itu turun waktu perjalanan iman kita bangun bersama-sama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa press report yang sudah masuk ke tim Impact Community Indonesia. Mereka menyaksikan bagaimana mereka mengalami Tuhan. Mereka menyaksikan bagaimana mereka dipulihkan Tuhan. Bagaimana mereka menyaksikan mereka ditolong oleh Tuhan. Yang pertama, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya, kerinduannya, doanya. Tuhan menjawab doa. Dia menjawab apa yang kau rindukan. Hari ini apa yang kau rindukan? Tuhan akan jawab sesuai dengan apa yang engkau inginkan dan engkau doakan. Yang kedua adalah memperoleh kecukupan dan sumber dana untuk kebutuhan keluarga. Wow, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan. Sebab itu berdoalah supaya penyediaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Kita berkata jadilah orang yang menyenangkan Tuhan supaya penyediaan Tuhan datang dalam hidup kita. Yang ketiga, mengalami lawatan Tuhan, pemulihan hati dan ketenangan jiwa setelah mengikuti ibadah penyembahan di Impact Community Indonesia. 60 Minute Worship adalah satu bagian dari pelayanan yang ternyata memulihkan banyak orang. Jadi hati dipulihkan ketika kita menyembah Tuhan. Di hadirat Tuhan, hati kita dipulihkan, hidup kita diperbaharui dari hari ke hari. Dalam hadirat Tuhan, kita mengalami yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Sebab itu saya berdoa supaya setiap ibadah 60 Minute Worship kita ikuti sama-sama. Sekalipun kita di rumah, sekalipun kondisi kita tidak memungkinkan untuk menyembah. Saya mau berkata gini, menyembahlah. Daud pernah berkata, hai jiwaku sembahlah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Di tengah-tengah kepurukan, di tengah-tengah keadaan yang sulit, sembahlah Tuhan. Kita akan lihat jalan keluar dan jawaban Tuhan atas hidup kita. Mari sama-sama, ada beberapa pokok doa yang sudah masuk juga ke tim Impact Community Indonesia. Saya akan berdoa, mari kita sepakat berdoa. Bapak Ibu Saudara juga sepakat berdoa untuk teman-teman kita. Dimanapun engkau ada, angkat tanganmu sama-sama. Kita mau berdoa dan kita sepakat. Tuhan, hari ini ada beberapa pokok doa yang sudah masuk ke tim Impact Community Indonesia. Kami berdoa untuk kelancaran, kecukupan dana untuk melangsungkan operasi tumor. Tuhan, kami tahu umat-umat membutuhkan Engkau. Bahkan mereka membutuhkan dana untuk operasi. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan, kami berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menyediakan. Bahkan segala yang mereka perlukan untuk operasi, Tuhan yang mencukupkan. Bahkan dokter yang akan menangani pun, kami berdoa, hikmat Tuhan turun
atasnya. Bahkan kami berdoa, Tuhan dokter dari segala dokter yang sanggup menyembuhkan operasi tumor, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan akan melaksanakan mujizatnya atas hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk keberhasilan tes dan wawancara pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu umat-Mu membutuhkan pekerjaan. Itu sebabnya doa yang kami panjatkan hari ini untuk umat-umat-Mu yang mengirimkan formulir doa. Kami berdoa biar waktu wawancara Tuhan mereka mendapat pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kami berdoa, jadilah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk supaya anak-anak-Mu diberikan hikmat dan kelancaran menjalankan usaha. Tuhan, kami berdoa serta kecukupan dana untuk membiayai sekolah anak mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang buka jalan pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Kami akan lihat Tuhan mencukupkan setiap apa yang mereka lakukan. Supaya anak-anak mereka bisa sekolah, bisa menyelesaikan sekolah dengan baik. Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk kelepasan dari jerat hutang dan pinjaman online. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan kecukupan buat mereka. Supaya mereka tidak berhutang, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mencukupkan kehidupan hidup mereka. Supaya Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk kelepasan dari kuasa gelap dan kutuk dari nenek moyang. Kami berdoa dan hari ini kami sepakat, kami cabut setiap kutuk, kami cabut setiap ikatan yang mengikat umat-Mu. Dalam nama Yesus hari ini, Engkau dilepaskan, Engkau dibebaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Semua umat-Mu yang sudah menyaksikan 60 Minute Worship. Kami percaya apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk gembala kami. Tuhan, Pastor Yohanes, Pastor Leni Kristianus, berkati pengembalaan Ici. Tuhan berkati juga Yayasan Tangan Pengharapan. Bahkan kami semua, apapun keadaan kami, Tuhan sanggup memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk bangsa Indonesia. Kami lepaskan berkat. Kami mau angkat kedua tangan, kami siapkan hati kami untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih sudah menyaksikan 60 Minute Worship. Tuhan Yesus memberkati.